Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pesan surah An-Nas. Kemarin kita sudah mempelajari surah An-Nas. Nah, hari ini apa saja isi kandungan An-Nas? Nah, yang pertama harus kita ingat, surah di dalam Al-Quran berjumlah 114 surah. Nah, di dalam 114 surah ini, surah An-Nas menempati urutan yang ke-114 atau surah yang terakhir. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang disebut berulang pada surah ini. Makanya setiap surah ini diakhiri dengan An-Nas. Karena banyak namanya, banyak disebut, maka dinamai dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena digunakan berulang-ulang maka dinamai dengan An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu yaitu surah yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Mekkah. Jadi surah ini diturunkan di kota Mekkah, makanya disebut dengan surah Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah maka disebut Madaniyah. Kalau Nabi sedang berada di Mekah maka disebut dengan Makkiyah. Ini adalah surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas berisi tentang peringatan kepada manusia agar berlindung kepada Allah Ta'ala. Berlindungnya dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Jadi yang dapat menggoda manusia itu adalah dari manusia juga dan dari jin yang bisa membisikkan ke dalam dada manusia. Surah An-Nas berisi anjuran kepada umat manusia untuk memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita takut maka kita berdoa kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Jadi harus ingat pertolongan kita hanya kepada Allah. Minta tolong kepada manusia hanya ikhtiar saja. Jadi kita ingat semuanya adalah pertolongan Allah. Makanya kita setiap mengawali pekerjaan kita membaca basmalah. Artinya dengan menyebut Allah, dengan kita membaca bismillah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Bismillah bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Meminta atau mohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah terhadap segala hasutan jahat yang berasal dari manusia. Nah, hasutan jahat dari manusia ini bisa karena teman kita berteman dengan teman yang jahat yang bisa membawa kita kepada kejahatan. Nah, itu termasuk hasutannya. Karena kita berteman dengan teman yang jahat maka kita akan menjadi jahat. Hanya kita berlindung supaya kita bisa berteman dengan yang baik. Kalau kita berteman dengan yang jahat maka kita akan menjadi jahat.
Seperti contoh, kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Kita berteman dengan orang baik, maka kita akan menjadi baik. Kita berteman kepada pandai besi, maka kita akan kena apinya. Nah, seperti itu juga kita berteman dengan teman yang jahat akhlaknya, yang tidak mengajarkan kita kepada kebaikan, maka kita akan menjadi jahat juga, meninggalkan perintah Allah, dan kita akan mengerjakan larangan-larangannya. Nah, itu adalah hasutan jahat manusia. Dan dari jin untuk menjauhi segala perintah Allah dan melanggar larangannya. Jadi kejahatan itu ada dua, yang berasal dari manusia dan jin untuk menjauhi perintah Allah dan melanggar larangannya. Jadi kita semuanya berlindung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi pesan surah An-Nas adalah agar kita memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah dari segala pengaruh hasutan jahat manusia dan jin. Nah, kemudian kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, telah kita ketahui surah An-Nas itu jumlah ayatnya ada 6. Yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Kita di sini memohon perlindungan kepada Tuhan manusia, yaitu Allah, karena Allah yang menciptakan manusia. Diperjelas lagi dengan ayat kedua, Malikin nas, raja manusia, artinya yang menguasai manusia adalah Allah Ta'ala. Jadi siapa yang menguasai, itu yang kita mohon pertolongan. Karena Allah yang menguasai manusia, maka kita mohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Karena kita hanya menyembah kepada Allah, makanya kita diperintahkan di dalam Islam yang 5 itu. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, dalam sholat adalah kita memohon dan berdoa kepada Allah. Min syarril waswasil khannas, kita memohon pertolongan itu dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, jadi setan bersembunyi itu di mana? Sambungan ayatnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Karena syaitan itu bersembunyi, makanya kita tidak bisa melihatnya, dan dia membisikkan ke dalam dada kita. Nah, jadi dalam hati kita ada bisikan syaitan supaya kita melakukan kejahatan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi yang bisa membuat kita jahat yaitu manusia dan jin. Sampai di sini dulu pembahasan kita dalam surah An-Nas. Kita
Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kita tutup ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.